Halo teman-teman, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Kaiju Hachiko episode 7. Tak bosan-bosannya Dike menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Sementara itu di lokasi lain, para petugas pembersihan dari perusahaan Monster Sweeper terlihat mengamati pergerakan Honju sembari ngobrol satu sama lain. Melihat tubuh Honju yang sangat amat besar, maka tidak heran jika semua perusahaan pembersih kaiju dari Tokyo dan Kanagawa harus dipanggil. Manajer pun bertanya pada Pak Tokuda dan yang lainnya mengenai posisi Takamichi Hotaka. Sayangnya mereka semua tidak mengetahui di mana keberadaan petugas baru tersebut. Kembali lagi pada Ichikawa dan Iharu, di mana Takamichi tidak menjawab semua pertanyaan Iharu. Takamichi pun bangkit dan berbalik memandangi Ichikawa dan Iharu. Setelah itu dia mengangkat jari telunjuknya dan tanpa diduga sebuah tembakan muncul dari ujung jarinya itu hingga melukai Iharu. Serangan dadakan itu membuat Iharu sangat kaget dan mengalami luka yang sangat serius. Ichikawa pun meminta Iharu tenang dan fokus menyembuhkan lukanya. Di sini Takamichi menyadari bahwa dia tidak akan bisa melakukan tembakan dengan akurat jika menggunakan wujud manusianya. Oleh karena itulah dia langsung berubah wujud menjadi kaiju humanoid di hadapan Ichikawa dan Iharu. Jelas saja kedua pemuda tersebut begitu kaget. Ichikawa pun segera menghubungi ketua tim Ikaruga dan menjelaskan situasi saat ini sembari meminta bantuan. Sayangnya semua alat komunikasi terputus, dan ternyata kaiju bernomor 9 atau Shikyuku itu telah mematikan jaringan komunikasi hingga terisolir dan tidak bisa dideteksi dari luar. Kaiju Kyugo lantas berkata bahwa dia mempelajari teknologi ini untuk bersembunyi dan menyamar di dunia manusia. Kaiju itu pun menembak Ichikawa hingga menembus perisai baju tempurnya. Walau memiliki daya hancur yang sangat kuat, namun si kaiju agak kaget karena semua serangannya bisa dihindari. Monster itu pun sadar bahwa Ichikawa telah mendapatkan informasi tentang teknik serangannya. Dan benar saja, kala itu Kikuru membeberkan rahasia mengenai serangan kaiju Kyugo pada Kafka dan Ichikawa untuk berjaga-jaga. Ichikawa pun berhasil menghindari serangan jarak jauh kaiju Kyugo yang sangat berbahaya. Dia lantas menembak Kyugo dengan peluru dingin dan meminta Iharu secepatnya pergi guna memanggil bala bantuan. Awalnya Iharu menolak karena merasa diremehkan, tapi setelah Ichikawa menyelamatkannya dari serangan Kyugo, Iharu pun tidak memiliki pilihan dan segera pergi mencari pertolongan. Sebenarnya Ichikawa sangat ketakutan dalam menghadapi kaiju Kyugo, apalagi kaiju tersebut merupakan musuh yang tidak bisa dikalahkan Kikuru. Walau tidak mungkin mengalahkan Kyugo, namun Ichikawa menguatkan dirinya. Dia teringat sikap heroik Kafka yang mampu mengambil keputusan untuk menyelamatkan temannya di saat genting. Ichikawa pun berlari dan menembaki kaiju Kyugo secara frontal. Walau tembakannya banyak yang meleset, tapi setidaknya dia harus mengulur waktu agar Iharu bisa menyelamatkan diri. Sementara itu si Iharu nampak tidak tenang melihat kekuatan Ichikawa yang berbeda dari sebelumnya. Dia pun tidak habis pikir mengapa Ichikawa bisa bertarung dengan kaiju sekuat Kyugo. Dia pun terjatuh dan mengumpat keras. Ketika sebelumnya tengah briefing latihan, Iharu sangat kepikiran karena sudah hampir 2 minggu kekuatan tempurnya tidak meningkat dan mentok di angka 20% saja. Sejak diselamatkan Mina, Iharu selalu berlatih dan berusaha menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Namun hal itu terlihat tidak berguna saat Ichikawa dengan mudah melampauinya. Jelas saja dia tidak terima dan benar-benar kesal. Saat Kaiju Kyugo menodong Ichikawa dengan kekuatan 20 jemarinya, tanpa diduga Iharu kembali dan membantu serta menyelamatkan Ichikawa. Di sini Iharu bukannya kesal pada Ichikawa, melainkan dia kesal pada dirinya sendiri yang tidak ada kemajuan serta hanya menerima perlindungan dari orang lain. Iharu pun menegaskan bahwa dia akan melindungi Ichikawa dengan segenap kekuatannya. Iharu juga tidak mau diperintah, ditambah lagi jika dia tidak kembali maka nyawa Ichikawa pasti sangat terancam. Lagi pula Kaiju Kyugo telah mengisolir lokasi ini, di mana tidak ada satupun benda atau makhluk yang bisa keluar masuk tanpa izin darinya. Saat ini sudah tidak ada pilihan lain selain bertarung. Iharu pun mengajak Ichikawa untuk mengalahkan Kyugo bersama-sama. Dikarenakan mengalami luka yang sangat parah, Iharu hanya bisa membantu dengan membuka jalan bagi Ichikawa. Jika ada peluang, Iharu berharap Ichikawa bisa menggunakan kekuatan terbesarnya untuk mengalahkan Kyugo dalam sekali tembakan. Ichikawa pun melesat maju, sementara Iharu menembakkan peluru petirnya yang membuat Kaiju Kyugo kesulitan bergerak. Kesempatan emas itu pun dimanfaatkan Ichikawa untuk melepaskan kekuatan tempur maksimum pada baju tempurnya. Ichikawa benar-benar mengharapkan sebuah keajaiban pada serangannya ini, tentunya agar kekuatannya bisa melebihi Kikoru atau bahkan Kapten Mina. Dia pun melepaskan rentetan tembakan pada Kyugo dengan begitu brutal. Namun Ichikawa dan Iharu dibuat kaget setelah menyadari kalau Kyugo berlindung dan menciptakan sebuah penghalang kuat dari bangkai Yoju. Sedetik kemudian Kyugo keluar dari balik penghalang dan menembaki Ichikawa tanpa rasa ampun. Jelas saja Ichikawa seketika ambruk dan tidak berkutik sama sekali. Di sisi lain, wakil Kapten Soshiro mendapatkan kabar dari tim Ikaruga bahwa sejak tadi mereka tidak bisa menghubungi Ichikawa ataupun Iharu. Bukan hanya kehilangan kontak, tim Ikaruga bahkan tidak bisa mendeteksi tanda vital dari kedua pemuda tersebut. Tentu saja kabar ini membuat Kafka sangat khawatir. Kekhawatiran Kafka semakin menjadi-jadi ketika Kikoru berkata bahwa kaiju humanoid yang bisa membangkitkan kaiju lain muncul di suatu tempat. Sementara itu Iharu sangat histeris melihat Ichikawa terkapar dan tidak berdaya. Dia pun segera menembaki Kyugo berulang kali, tapi semua tembakan Iharu bisa ditangkis Kaiju Kyugo dengan sangat mudah. Bagaimanapun juga Kaiju Kyugo sudah terbiasa menghadapi pola serangan Iharu. Pemuda itu pun tersungkur setelah kembali menerima serangan Kyugo. Walau begitu payah, namun Iharu berusaha bangkit untuk meraih senjatanya. Dia harus melakukan sesuatu agar Ichikawa tidak disiksa terus oleh Kaiju Kyugo. Meski sebenarnya jengkel dan tidak mengakuinya, namun Iharu sadar kalau Ichikawa sangatlah hebat. Dia yakin kelak Ichikawa pasti akan menjadi seorang kapten. Oleh karena itulah Iharu tidak mau membiarkan Ichikawa tewas di hadapannya. Sayangnya Iharu tidak bisa menembakkan senjatanya karena senjata itu hancur pasca serangan Kyugo barusan. Dia hanya bisa pasrah ketika Kyugo berniat membinasakannya. Sambil menangis dan berdoa kepada Tuhan, Iharu berharap ada orang yang datang menolong rekan seperjuangannya yang begitu berharga itu. Ketika situasi semakin memburuk, tanpa disangka Kaiju Kafka atau si Hachiko datang dan meninju Kaiju Kyugo. Saking kuatnya pukulan itu menyebabkan kepala Kyugo terlepas dari tubuhnya. Kedatangan Hachiko membuat Ichikawa merasa begitu lemah. Pada akhirnya dia membiarkan Kafka berubah menjadi Kaiju Hachiko, padahal dia telah berjuang seperti ini. Iharu pun sangat kaget melihat sosok Kaiju humanoid lain yang malah menolong Ichikawa. Setelah membantu Ichikawa, Hachiko pun segera berbalik dan menghadapi Kyugo. Sebelumnya Ichikawa meminta seniornya itu untuk berhati-hati karena dia memiliki firasat buruk tentang pertarungan ini. Kaiju Kyugo tidak peduli dengan intervensi Hachiko. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Hachiko menghalanginya, apalagi mereka sama-sama bangsa Kaiju. Mengetahui Hachiko begitu kuat, Kyugo pun berencana menjadikan jasad musuh di hadapannya itu sebagai bedak catur yang bisa dikendalikan. Dalam sekejap mata, Kyugo menembak dada Hachiko hingga Kaiju humanoid itu terluka. Kali ini Kaiju Kyugo tidak mau main-main. Dia lantas mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Hachiko.
Setelah menerima serangan Kyugo, Hachigo marah besar karena serangan Kyugo sangat menyakitkan bagi Ichikawa ataupun Iharu. Ditambah lagi si Kyugo telah melakukan serangan itu berulang kali. Auman suara Hachigo sanggup menghentikan seluruh serangan Kyugo dengan begitu mudah. Hachigo lantas bergerak secepat kilat mendekati Kyugo dan melesatkan pukulan kuatnya berulang kali hingga Kyugo sangat kebingungan. Kyugo lantas menarik bangkai Yoju di dekatnya untuk berlindung sembari berusaha memulihkan tubuhnya. Tapi Kyugo tidak menyangka kalau Hachigo begitu beringas merobek perisai Yoju hanya untuk mencarinya. Kyugo pun berusaha menciptakan pelindungnya sendiri agar tinju Hachigo tidak langsung mengenai tubuhnya. Namun kekuatan Hachigo seperti tidak terbatas hingga membuat Kyugo sangat tersudut. Tinju Hachigo membuat perisai buatan Kyugo tercerai-berai dan dia merasa lambat dalam melakukan regenerasi. Hachigo pun kembali melesatkan tinjunya. Namun tinju kali ini merupakan tinju pamungkas yang bisa membuat Kyugo terhempas parah hingga ratusan meter. Tubuh Kyugo pun hancur berantakan hingga memperlihatkan inti kaijunya. Tapi saat Hachigo hendak membinasakan Kyugo, tanpa diduga dua member tim Ikaruga menemukannya. Mereka pun melaporkan status penemuan kaiju humanoid tersebut pada semua member pasukan pertahanan. Shin pun berpindah pada Kikoru, di mana dia cukup kewalahan menghadapi banyaknya serangan Yoju. Sebelum itu Kikoru mengetahui kalau Kafka berniat mencari Ichikawa dan Iharu. Walau tidak bisa dihubungi dan tanda vital kedua pemuda tersebut hilang, namun Kafka begitu yakin bisa menemukan keduanya jika mereka memang benar-benar bertarung melawan kaiju Kyugo. Tanpa pikir panjang, Kafka langsung berubah menjadi Hachigo. Dia pun langsung melesat dan menyerahkan semua masalah di sini pada Kikoru. Sesaat kemudian, Kikoru dan seluruh pasukan pertahanan mendapatkan informasi dari tim Ikaruga mengenai kaiju humanoid di bagian tenggara kawasan Foxtrot. Berdasarkan karakteristiknya, mereka pun meyakini bahwa itu adalah kaiju Hachigo. Tentu saja Kikoru sangat tegang karena Shoshiro mulai mengirimkan sejumlah pasukan pemburu ke sana. Kebimbangan Hachigo membuat Kyugo memiliki waktu untuk meloloskan diri. Suatu hari nanti Kyugo akan memusnahkan Hachigo karena dia telah mengetahui karakteristik kaiju tersebut. Sebelum melarikan diri, Kyugo melepaskan tembakannya pada dua member tim Ikaruga. Walau serangan itu bisa ditahan dengan cepat oleh Hachigo, tapi pada akhirnya kaiju Kyugo tidak habis pikir mengapa Hachigo bertindak layaknya seorang manusia. Setelah kepergian Kyugo, Hachigo lantas melarikan diri dengan begitu cepat. Walau membiarkan Kyugo kabur, namun Hachigo merasa tenang karena tujuan utamanya menyelamatkan Ichikawa dan Iharu telah tercapai. Ketika Hachigo berjalan melewati sebuah gang kecil, tanpa disangka wakil Kapten Shoshiro menemukannya. Shoshiro pun melaporkan penemuan Hachigo pada semua member hingga membuat Kikoru dan Ichikawa sangat terkejut. Shoshiro pun bergerak secepat kilat sambil mengayunkan pedangnya berkali-kali. Untungnya Hachigo sanggup menghindari semua serangan itu dengan sangat hati-hati. Hachigo pun sangat tertekan karena ucapan Shoshiro bukanlah bualan. Wakil Kapten Divisi 3 itu benar-benar sangat unggul jika bertarung melawan kaiju kecil seperti Hachigo. Dia lantas melepaskan batasan baju tempurnya hingga mencapai 92%. Hachigo pun begitu tegang karena Shoshiro berniat membasminya dengan sangat amat serius.